Oke, siap nih. Kita telusuri satu strategi negosiasi yang cukup provokatif ya hari ini. Kita bakal fokus ke bab 94 dari bukunya David Rosen, 99 Negotiating Strategies. Isinya, wah cukup menusuk. Jangan percaya siapapun. Sumber kita ini kan emang dikenal fokus ke taktik keras ala Wall Street gitu. Iya, judul babnya aja udah bikin mikir ya. Jangan percaya siapapun. Kedengerannya ekstrim banget kan? Tapi Rosen punya alasan kuat nih kenapa ini jadi semacam inti negosiasi yang berhasil. Apalagi kalau taruhannya tinggi. Nah, mari kita coba bedah bareng ya logika di balik sikap skeptis ini dan gimana ini bisa jadi keuntungan strategis buat Anda. Jadi intinya apa sih yang Rosen maksud di bab 94 ini? Dia bilang kalau esensi negosiasi itu seringkali ya soal dapatin apa yang Anda mau. Yang kadang artinya ya pihak lain harus ngerelain sesuatu. Ini bukan soal main curang ya, tapi lebih ke arah persaingan alamilah buat dapat bagian terbaik. Harus dijaga ketat biar nggak bocor sia-sia. Betul sekali. Kewaspadaan ini bukan tanpa dasar loh. Kalau kita sambungin ke bab 34 ya, Rosen itu secara gamblang ngingetin kalau beberapa negosiator itu memang ada yang bohong atau ya muter balikin fakta, entah disengaja atau enggak. Nah makanya verifikasi itu jadi penting banget. Jangan cuma ngandelin firasat gitu buat deteksi bohong, itu nggak cukup katanya. Kalau ada fakta penting yang sulit atau nggak bisa Anda verifikasi saat itu juga, Rosen punya saran praktis nih. Dia bilang, tuangkan fakta itu ke perjanjian tertulis. Gitu, lengkapi juga sama klausul yang jelas soal konsekuensinya apa kalau ternyata info itu nggak benar. Wah, ini menarik ya. Jadi nggak cuma waspada sama omongan aja, masih ada hitam di atas putih gitu ya, biar kuat. Tepat. Ingat gak contoh yang Rosen kasih soal transaksi jual beli karya seni yang wah kacau banget itu. Itu kejadian persis karena salah satu pihak terlalu percaya aja sama omongan. Nggak ada verifikasi mendalam, nggak ada kontrak yang ngikat kuat, hasilnya ya rugi besar. Ini nunjukin betapa bahayanya kepercayaan buta dalam konteks negosiasi model Rosen ini. Dan ternyata ya, sikap jangan percaya ini nggak cuma buat lawan negosiasi kita aja loh. Rosen juga ngasih peringatan keras di bab 12 sama 53 soal pihak ketiga. Kayak perantara atau bahkan mediator. Istilahnya juga unik nih, dia sebut mereka frenemy, temen sekaligus musuh potensial gitu. Kenapa coba? Karena mereka bisa aja, sengaja atau nggak sengaja ya, ngebocorin informasi sensitif Anda. Bisa lewat omongan langsung atau bahkan lewat bahasa tubuh yang nggak disadari, gitu. Nah, itu poin yang penting banget. Dan ini nguatin lagi gagasan utama dari bab 94 dan juga bab 70 sih. Pegang erat-erat informasi krusial Anda. Jangan gampang ngasih analisis mendalam atau data penting gitu aja, kecuali Anda udah lihat ada komitmen yang jelas dan nyata dari seberang. Informasi itu kan alat tawar Anda ya, leverage Anda. Jadi ngontrol arus informasi itu kunci banget. Bahkan, kalau nggak salah ingat nih, Rosen-Glastin di bab 76 itu sampai nyaranin taktik bluffing. Atau ya ngegertak dikit lah soal seberapa banyak kita tahu. Tujuannya buat mancing pihak lawan biar, sukarela ngungkapin info mereka. Tentu dia juga nekenin ada batasan etikanya ya, dibahas di bagian lain bukunya. Tapi intinya tetap sama, kendalikan informasi. Lusius, jadi semua ini perlunya verifikasi tadi, waspada sama perantara, kontrol informasi, bahkan sampai taktik bluffing ya, semuanya muaranya ke prinsip dasar di bab 94 itu. Dalam arena negosiasi yang kompetitif kayak yang digambarin Rosen, ngelindungin info Anda itu jadi langkah fundamental buat ngamanin hasil terbaik dan ya ngindarin jebakan yang bisa ngerugiin. Sikap skeptis itu jadi kayak, perisai gitu. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda dari bab 94 ini, dalam situasi negosiasi berisiko tinggi, kayak yang sering dihadapi di Wall Street versi Rosen gitu ya, sikap waspada dan skeptis, jangan percaya siapapun itu, bukan soal jadi sinis atau negatif ya, tapi lebih kayak sebuah keharusan strategis. Ini soal ngelindungin kepentingan dan aset paling berharga Anda, yaitu informasi. Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran penutup yang mungkin cukup provokatif ya buat Anda renungkan. Rosen itu ngasih indikasi kalau pendekatan yang sangat kompetitif dan penuh waspada ini sebenarnya cukup umum terjadi loh. Bahkan di antara orang-orang yang di permukaan ya ngomongnya soal kolaborasi atau nyari solusi win-win gitu.
Nah, pertanyaannya buat Anda, gimana nasihat yang kesannya keras dan lugas ini jangan percaya siapapun? Bisa Anda terapin? Atau justru malah bertentangan sama gaya negosiasi Anda sendiri? Apalagi dalam konteks di mana mungkin ngebangun hubungan jangka panjang itu juga penting buat Anda. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut, ya kan?